Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, summu kasihku, sadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang dirahmati Allah SWT, para jamaah subuh Mushola Al-Muhajirin, pada malam hari ini, pagi hari ini kita masih dikaruniai nikmat sehat wal afiat. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan rahmat inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dalam bulan puasa ini bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah puasa, ibadah salat tarawih, dan ibadah-ibadah lainnya. Semoga Allah SWT memberikan diterima ibadah bapak-bapak ibu sekalian. Amin. Rasulullah bersabda, puasalah niscaya kamu sehat. Ini sabda Rasulullah. Ya. Baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Maka puasa itu, kata Rasulullah, menyehatkan. Dan ini diakui oleh para psikolog, ahli-ahli psikolog, ahli-ahli kedokteran, baik itu kedokteran barat, kedokteran timur, psikolog barat, psikolog barat mengakui bahwa puasa itu menyehatkan jasmani dan menyehatkan rohani. Dan itu sudah melalui penelitian dan dibuktikan. Berarti sabda Rasulullah ini benar. Ya. Walaupun sudah 15 abad yang lalu Rasulullah bersabda demikian. Dan sampai akhir zaman nanti sabda Rasulullah tetap benar. Dan ini sudah bukan hanya umat Islam saja yang mengakui, tapi umat lainnya pun seluruh dunia mengakui bahwa puasa itu menyehatkan. Buktinya apa? Kalau di rumah sakit, walaupun itu rumah sakit non muslim, disuruh puasa, ya, itu berarti kan benar. Kemudian jasmani, ya, menyehatkan jasmani. Nah, kita oleh Rasulullah dianjurkan untuk, kalau tubuh ini, ya, kalau makan ada sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Jadi memberikan ruang, baik udara, air, dan makanan. Ya. Kenapa? Supaya semua itu bisa bekerja optimal. Di dalam tubuh kita perlu oksigen, perlu air, dan perlu nutrisi.
Ketiga-tiganya kalau seimbang itu akan bekerja dengan baik. Maka sebenarnya makan itu jangan berlebihan, sesuai dengan takaran. Insya Allah sehat. Dan tubuh ini mempunyai mekanisme, ya, oleh Allah diberikan mekanisme, dibekali dalam tubuh kita ini. Ya. Apabila kita dalam keadaan lapar, itu mekanisme itu berjalan dengan baik. Ya. Karena sumber penyakit itu sudah ada dua di dalam tubuh kita ini. Satu yang penyakit rohani di hati, kalbu. Yang kedua penyakit jasmani, sumbernya dari perut. Ya. Maka perut ini supaya kerjanya optimal, ada kalanya diservis. Ibarat mobil aja, kalau jalan terus kan perlu diservis. Demikian juga perut kita, servisnya yaitu dengan jalan puasa. Dengan puasa metabolisme akan berjalan baik, terutama pencernaan, ya, kemudian juga jantung, paru dan sebagainya itu berjalan optimal. Ya. Dan semuanya itu kalau misalnya berjalan terus-menerus perlu istirahat. Ya. Maka dengan puasa ini secara metabolisme, ya, racun-racun dalam tubuh kita, ya, makanan itu ada dua unsur, ada nutrisinya dan juga ada racunnya yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, ini dengan puasa racun-racunnya akan terbuang. Ya, itulah hebatnya puasa. Kemudian penyakit rohani, ya. Dengan puasa kita akan, ya, sifat-sifat sabuiyah, sifat-sifat nafsu kebinatangan kita kendalikan, ya. Sifat-sifat ilmu dari setan kita buang. Kan dalam puasa suruh mengendalikan nahan yang namanya, ya, sombong, takabur, ujub, gengsi, iri, dengki dan sebagainya. Itu sebenarnya ilmu-ilmu yang diwariskan setan untuk menjebak manusia, agar manusia itu nanti terjebak pada situ, diiming-imingi dengan nafsu-nafsu yang itu. Nah, dengan puasa kita kendalikan, ya, diganti dengan nafsu-nafsu yang mutmainnah, ya, berserah diri, ikhlas, tawadhu, sabar. Semua itu membuat jiwa kita tenang, jiwa kita mutmainnah, sehingga batin kita juga nyaman. Ketenangan, ya. Maka dalam puasa itu, ya, oleh Imam Ghazali, puasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu puasa orang awam. Puasanya orang awam yaitu puasanya orang-orang yang tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa
akan tetapi masih melakukan dosa. Nafsunya masih belum dikendalikan. Nah, ini puasa yang tingkatan paling level 1. Kemudian level kedua, puasanya orang khas, orang-orang saleh, yaitu tidak makan, tidak minum, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa semua dicegah, dan tidak melakukan dosa. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya dosa ditinggal. Ya, dosa ini sebetulnya bahasa Jawa, bahasa Sanskerta aslinya. Oh, dalam bahasa Arab nggak ada dosa itu. Yang ada adalah azab, fujur, ya, haram. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran nggak ada namanya dosa, tapi itu sudah menjadi bahasa kita sehari-hari ya. Itu jadi yang kedua lah puasanya orang-orang khawas. Saya ulang lagi, tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga meninggalkan dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, khawasul khawas, yaitu puasanya khusus, khawas itu khusus. Puasa yang istimewa. Yang bagaimana itu? 1, tidak makan, tidak minum. 2, meninggalkan dosa. Yang ketiga, cinta kepada Allah dan berusaha untuk mencintai Allah. Dan berusaha untuk dicintai Allah. Dalam pikirannya, dalam qalbunya hanya ingin mendekat kepada Allah. Nah, ini puasanya orang istimewa. Dalam hatinya, dalam tindakannya, dalam semuanya dilakukan illallah, karena Allah. Baik itu dalam bekerja maupun dalam apapun, hanya karena Allah, dan hatinya selalu ingin cinta kepada Allah dan dicintai dan berusaha keras. Maka dalam hatinya selalu ingat Allah. Ingat itu kalau dalam bahasa Arabnya zikir. Zikir itu ada 2 sebenarnya. Zikir siri dan zikir hakiki. Zikir siri yaitu dalam hatinya menghadirkan Allah dan selalu memuji Allah. Ya, seperti sudah sholat kan kita zikir, baca ya tahmid. Yang pertama kan tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, ya. Kemudian tahlil la ilaha illallah. Itu namanya zikir sirri. Di hatinya, di dalam hatinya hanya memuji Allah. Nah, kemudian apa itu zikir hakiki? Nah, kalau yang zikir hakiki, ingat Allah anytime,
sepanjang waktu, dalam keadaan apapun, situasi apapun, kapanpun, selalu ingat Allah. Bagaimana caranya? Yaitu selalu ingat perintah Allah dan larangan Allah. Kalau sedang bekerja, misalnya, tidak berani melanggar aturan Allah. Ya, paling contoh misalnya jadi bendahara di suatu kantor atau di lembaga apapun, walaupun nggak ada orang tahu, nggak ada orang, dia tidak berani misalnya korupsi karena Allah tahu. Ingat, ya itu ya, ingat Allah dan selalu menjaga amanah apapun yang ia berikan, karena hidup ini sebenarnya kembangan amanah, baik amanah yang diberikan oleh Allah maupun amanah yang diberikan oleh manusia. Hidup ini lama dan semua itu karena Allah, dan menjalankan amanah sebaik-baiknya, ya, gak berani melanggar. Ya misalnya seorang bekerja dengan optimal, segala kemampuannya dikerahkan maksimal, dan dia tidak berani melanggar aturan-aturan yang telah digariskan. Ya, jadi ada zikir siri, ada zikir hakiki. Nah, orang yang puasanya istimewa ini, nah tadi ketiga-tiganya termasuk, ya tidak makan, tidak minum, dan yang membatalkan puasa, dan tidak melakukan dosa, dan selalu zikir, baik zikir siri maupun zikir hakiki. Itulah puasa yang istimewa, yang nanti Allah menyediakan surga. Allah kangen sama orang-orang yang begitu, karena di dunia telah diuji berbagai macam-macam persoalan, tapi tetap dia teguh, tetap dia berpegang pada tali Allah, tetap berpegang kepada Rabb-nya, yaitu Allah. Allahu Somad, Allah tempat berlindung, Allah tempat bergantung. Nah, itulah orang-orang yang puasanya disebut khawasul khawas, puasanya orang-orang yang istimewa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kalau ada kebenarannya dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau ada kesalahan, saya manusia biasa yang banyak khilaf. Al-insanu ma khalaqata wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan dosa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.